Disiarkan dari Menara Suara Merdeka, Alste Indonesia mempersembahkan Bojong Festival Trikes. Halo, selamat pagi Alste, dan tentu saja kita ketemu lagi di Trikes. Ini adalah sebuah podcast yang merupakan persembahan bagi Alste dan juga menjadi bagian dari Bojong Festival 2020. Dan di seri kedua ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik tentunya, karena kita akan membahas soal vaksin COVID telah ditemukan. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat kita tunggu-tunggu jawabannya ya. Karena di tengah pandemi seperti ini kita membutuhkan suatu solusi atau jawaban kapankah kita bisa kembali beraktivitas seperti normal kembali, dan jawabannya ini berada pada vaksin tersebut. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa tentunya. Beliau merupakan seorang dosen epidemiologi Undip, yaitu Dr. Budi Laksono MHSC. Selamat pagi, Selamat Dokter. Pagi. Salam Alste. Salam Alste ya. Dan tentu saja ini menjadi satu kesempatan yang sangat luar biasa karena Trikes ini juga bisa hadir atas adanya dukungan dari berbagai pihak, yaitu dari Suara Merdeka Network, Data Utama Net, AGK Konveksi, dan kemudian media partner yang bekerja sama dengan kami adalah Events Click dan juga suaramerdeka.com. Dokter, jika kita membahas soal masalah pandemi ya, tentu vaksin menjadi salah satu yang sangat kita inginkan perkembangan kabarnya, karena bisa dibilang masa depan kita juga tergantung dengan satu hal ini ya. Dan berita di belakangan yang sekarang ini beredar tempo hari, menteri-menteri kita sedang bergotong royong ini untuk bisa mengamankan jumlah vaksin bagi masyarakat Indonesia. Menko Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan bersama Menkes Terawan pergi ke Tiongkok untuk menemui produsen vaksin. Kemudian Menlu Retno dan juga Menteri BUMN Erick Thohir pun juga pergi ke Eropa untuk kemudian mengamankan stok bagi Indonesia. Nah, kemudian seperti yang kita lihat data pandemi sekarang ini pun juga masih grafiknya terus naik begitu ya. Sebelum kita masuk ke vaksin tersebut, untuk mengetahui keadaan kita saat ini, seperti apa sih Dr. Budi perkembangan Indonesia terkait jumlah penderita COVID-19? Ya, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui bahwa penyakit COVID ini sama seperti penyakit flu yang lain dalam arti sebarannya, tetapi memang dalam hal khusus penyakit COVID ini pada beberapa orang itu bisa menyebabkan dampak yang sangat luar biasa. Maksudnya dampak dalam konteks luar biasa ini kita sekarang bisa melihat berapa banyak angka kematian. Sejak bulan Maret kita nyatakan kita sudah terkena virus ini masuk ke Indonesia. Hari ini kita sudah lebih dari 12.000 orang meninggal dan lebih dari 350-an ribu orang yang terinfeksi. Dan lihat trennya dari hari ke hari, dari bulan Maret sampai sekarang sepertinya belum ada tren yang menurun. Artinya masih naik, makin banyak orang yang terinfeksi. Kalau dulu yang terinfeksi 100, 200, kemudian nanjak 1.000, kemudian 2.000. Sekarang rata-rata per hari bisa kita lacak kurang lebih sekitar 4.000 orang terinfeksi baru. Artinya ini menunjukkan bahwa penyebaran ini sangat luar biasa, terus berlangsung, dan tapi kita harus juga jangan terlalu panik sekali, karena hal sama pernah kita alami 100 tahun yang lalu. Bahkan waktu itu pernah diperkirakan di Indonesia ini yang meninggal sampai 1,5 juta orang. Cuma saat itu kita di dalam alam penjajahan, sehingga datanya tidak terungkap secara tampak sekali, catatan-catatannya, tapi ada. Tentu saja kita tidak berharap 1,5 juta orang Indonesia akan meninggal. Oleh karena itu kita sudah on the track untuk mencoba mencegah supaya jangan sampai infeksi berlebihan, kemudian yang terinfeksi pun juga terobati dengan baik. Seperti itu. Tapi kemudian apa penyebabnya angka ini grafiknya masih naik terus, Dok? Apakah penanganannya ini yang masih kurang atau masyarakat Indonesia ini yang belum tertib dengan protokol kesehatan atau seperti apa? Ya, jadi sama seperti flu yang lain, penularan
virus flu COVID ini kan sebenarnya sangat mudah. Demikian mudahnya kalau kita sakit flu sebelum ini saja. Kalau kita kena flu, kita nggak tahu kita ketularan oleh siapa dan di mana. Sama seperti COVID ini, kita harus pahami bahwa orang yang sampai sakit itu hanya kurang lebih cuma 10%. Artinya 90% orang yang lain itu sebenarnya nggak, ya terinfeksi juga, tetapi tidak berdampak. Biasanya mereka punya daya tahan tubuh yang bagus, atau mungkin secara genital secara genetis itu dia mempunyai sesuatu yang sangat membuat virus itu tidak nyaman di dalam tubuh orang. 90% orang itu tidak terdampak apa-apa. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang merasa nggak setuju bahwa ini ada betul, ini dan sebagainya, sehingga mereka ini yang istilahnya OTG ini dia enjoy aja kemana-mana, dan dia secara tidak sengaja menularkan pada orang-orang yang lain, di mana 10% aja orang yang nanti akhirnya terdampak juga seperti itu. Oke, tapi untuk Dokter Budi sendiri bagaimana melihat penanganan yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka kasus COVID-19? Ya, memang dalam konteks upaya yang dilakukan pemerintah, tentu saja di mana saja dalam COVID ini hampir semuanya istilahnya kedodoran. Nggak usah negara Indonesia. Di Amerika saja bukan hanya kedodoran, tetapi malah terjadi denial yang berlebihan. Ya, Indonesia mengalami fase awal denial pada waktu awal-awal di mana kita mengatakan orang Indonesia sakti-sakti karena doanya banyak, karena jamunya banyak dan sebagainya. Sehingga kita mempunyai fase persiapan yang agak terlambat. Tetapi sekarang kita sudah melakukan upaya yang terbaik, meskipun kita ketahui sumber daya kita juga kurang. Misalnya sumber daya apa? Ternyata alat-alat untuk mendapatkan orang itu istilahnya terinfeksi, yaitu PCR tes itu alatnya sangat sulit. Dulu saya masih ingat sewaktu saya ambil dokter, untuk di PCR aja di Semarang hanya ada satu, di Jogja ada satu, dan itu pun tidak bisa kita akses dengan mudah. Dan harganya waktu itu waktu disertai dokter itu satu tesnya 2 juta. Satu tesnya, sehingga ketika saya punya sampel saat itu hampir sekitar 100, itu sudah mumet juga itu membiayai untuk tes saja. Bisa dibayangkan, sekarang kita ngetes tiap hari, itu yang kita tes itu sekitar 40.000, bisa dikalikan sekian juta, akhirnya itu harus dikeluarkan oleh negara, oleh pemerintah kita ini, yang sebelumnya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan investasi yang lain, sekarang dipakai untuk ini. Itu kita sudah melakukan yang maksimal, yang bisa kita lakukan, tetapi memang masih banyak kritis macam-macam. Saya kira itu wajar di mana-mana. Ya, karena tentu memang sekarang ini semua orang juga sedang belajar dalam menangani krisis, karena memang sebelumnya kita belum pernah menghadapi yang sebesar ini sepertinya. Betul, dan tidak hanya Indonesia, secara global begitu. Dan jika melihat grafiknya yang memang belum menurun, apakah sekarang ini kalau kita membicarakan tentang gelombang kedua ini terlalu dini, atau memang harus kita sudah mulai aware bahwa nanti masih akan ada sebuah potensi untuk virus ini kemudian kembali muncul, Dok? Ya, istilah gelombang kedua itu dulu muncul pada epidemi flu ini di Spanyol, di mana pada fase-fase awal adanya gelombang serangan ini, pemerintah saat itu sangat sadar sehingga dia langsung mencegah masyarakatnya dengan cara yang kuat supaya dengan menular. Dan itu berhasil, sehingga pada fase pertama ada gelombang epidemi yang naik kemudian menurun. Sekitar 3 bulan dianggap sudah bebas kan gitu kan. Tapi tiba-tiba orang-orang yang belum terinfeksi menjadi terinfeksi lagi karena perilakunya sudah biasa lagi. Itulah maka disebut gelombang kedua. Jadi gelombang kedua itu ada fase puncak kemudian menurun. Tetapi kalau kita lihat trennya saat ini, kita gelombang satu aja belum selesai. Belum ada puncaknya ini. Kalau kemarin kita 100-an, 200-an, 500 sampai akhirnya 2000. Sekarang kita periode per harinya kita sudah sekitar 4000. Dan itu kita belum tahu apakah nanti akan naik lagi atau turun lagi. Dan kalau gelombang itu kalau kita lihat dalam konteks
kematiannya atau new infeksinya itu, kalau new infeksi harus dari tracing yang kuat. Tetapi tracing kita pun banyak debat juga, apakah sudah kuat juga, kan seperti itu. Ada beberapa kritis kalau tracing kita kurang kuat, sehingga banyak sebenarnya kalau kita menemukan 1 orang itu kadang-kadang di luar bisa 10 orang yang belum kita tracing seperti itu. Oleh karena itu sudah kita yang penting kita sudah tidak pikir gelombang 1, gelombang 2, gelombang 1 ini kita selesaikan, dan insya Allah sebenarnya kalau ini selesai sepertinya tidak ada gelombang kedua, tapi ada gelombang kecil-kecil karena sebarannya sudah banyak. Oke. Tapi mungkin bagi kita ini juga harus berhati-hati terhadap gelombang yang kecil-kecil itu ya. Apalagi Betul. mungkin bagi daerah-daerah yang tadinya memang dia sempat merah atau hitam, kemudian sekarang sudah mulai melandai begitu grafiknya. Jangan sampai kita kemudian abai karena terlena dengan keadaannya sepertinya semakin baik, tapi ternyata nanti bisa saja tiba-tiba gelombang ini naik lagi begitu ya dokter. Ya seperti kalau kita lihat saat ini misalnya di Cina, meskipun ada kasusnya hanya cuma satu secara sporadis, sehingga boleh dibilang ini cuma area gelombang kecil-kecil, sama seperti di Korea, seperti di Malaysia, bahkan di Singapura kemarin ada yang meninggal 1. Artinya ada riakan kecil-kecil dari dulu, gelombangnya sudah cukup banyak. Nah inilah yang kita harapkan, baik gelombang besar maupun yang ria-ria ini kalau bisa kita betul-betul kita bisa atasi. Meskipun itu tugas yang sangat berat bagi kalau kita epidemiolog ngertinya itu sebenarnya sangat tidak mudah sekali seperti itu. Oke, baik. Dan kemudian di tengah pandemi ini muncul sebuah istilah yang menjadi tren begitu ya, setelah beberapa tokoh Indonesia pun juga mengemukakan tentang kata-kata ini, yaitu herd immunity. Nah, sebenarnya apa sih herd immunity itu, Dok? Jadi herd immunity itu adalah suatu imunitas yang terjadi pada masyarakat secara alami ketika suatu saat kena wabah atau penyakit-penyakit tertentu yang baru. Sama seperti flu ini, flu itu bermacam-macam banyaknya. Salah satunya dulu pernah kita mendapatkan jenis flu Spanyol tahun 100 tahun yang lalu. Dan itu waktu itu tidak ada yang namanya tracing, tidak ada namanya obat, tidak ada namanya terapi-terapi. Yang ada cuma orang hidup atau mati. Tetapi meskipun begitu, dari 70 juta orang Indonesia saat itu ada, diperkirakan sekitar 1 juta orang meninggal. 1 dari 70 orang meninggal. Yang disebut herd immunity bagaimana? Herd immunity adalah suatu keadaan di dalam masyarakat ketika secara alami orang-orang secara masif, secara besar, sebagian besar, atau ada yang mengatakan 70%, ada yang mengatakan 90%, tapi biasanya kita menggunakan yang klasik itu kurang lebih 90%. Orang itu kalau sudah pernah terinfeksi, otomatis populasi itu sebenarnya agak kebal. Makanya seperti sekarang ini kalau kita bicara tentang imunisasi polio misalnya. Imunisasi polio dianggap aman kalau 95% bayi di sekitar itu terimunisasi. Dengan begitu aman. Nah, makanya kalau ini harus diimunisasi. Tapi kalau herd immunity terjadi secara natural, alami. Jadi orang dalam satu wilayah itu 90% kalau orang sudah terinfeksi, ya otomatis nggak perlu imunisasi, penyakit itu hilang sendiri juga seperti itu. Oke. Tapi berarti kita tidak bisa mengandalkan herd immunity ini karena 90% harus terinfeksi terlebih dahulu untuk bisa terbentuk ya, Dok? Iya. Nah itu harus ada suatu kajian-kajian yang epidemiologi yang kuat. Apakah betul 1-2 tahun ke depan 90% orang akan terinfeksi? Kalau memang sudah terinfeksi, kita nggak perlu vaksin, orang sudah kebal sendiri. Seperti itu. Nah inilah kajian untuk mengetahui itu yang memerlukan suatu survei pada masyarakat umum, berapa orang yang sudah pernah terkontaminasi. Oke, baik. Jika tadi kita sudah membahas sedemikian rupa tentang COVID, nah kemudian kita masuk ke vaksin ini, Dok. Bagaimana yang dokter amati sepanjang ini persiapan pemerintah untuk bisa penyediaan vaksin dan juga Indonesia sendiri kan juga menyiapkan vaksinnya. Nah, bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau boleh saya agak mundur ke belakang. Ilmu pelajaran kalau kami dulu di Alsta itu oleh Bu Anjar atau kalau yang sekarang mungkin oleh yang lain. Jadi yang namanya imunitas seseorang itu ini adalah suatu keajaiban yang diberikan Tuhan kepada setiap makhluk hidup di dunia ini,
bahwa orang itu mempunyai namanya daya tahan tubuh atau imunitas. Dan imunitas itu telah kita pelajari sejak zaman Louis Pasteur, ya. Ternyata ada orang-orang kena TBC, tapi ada orang yang kena TBC-nya ringan. Kenapa kok ringan? Ternyata orang ini dia punya luka-luka, sehingga dia ketularan TBC-nya sapi. Nah, sehingga dengan begitu, orang yang pernah ketularan TBC-nya sapi ternyata bisa kebal terhadap TBC-nya manusia, ya kan? Makanya terus habis itu anak-anak termasuk kita semuanya diimunisasi BCG, ya, diimunisasi di bawah kulit, dikasih sedikit, atau zaman saya dulu di prik namanya, di tutus-tutus, kemudian dikasih kuman yang dilemahkan, habis itu jadi luka, habis itu kita kebal. Seperti itu membangkitkan imunitas seseorang dengan cara kuman-kuman yang belum kita kenal itu dikenalkan secara langsung, yang dilemahkan. Dengan adanya kuman yang lemah, tubuh akan membentuk imunitas secara aktif terhadap kuman itu. Nah, dari dasar itulah tubuh akan kebal terhadap penyakit-penyakit tertentu. Dan kita saat ini hidup sudah puluhan tahun, sebenarnya tubuh kita ini terbentuk ribuan, bahkan mungkin jutaan vaksin terhadap semua bakteri-bakteri, semua virus yang ada di dunia ini. Kalau sampai saat ini kita hidup, berarti kita punya vaksin terhadap itu semuanya di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini adalah pabrik vaksin sebenarnya. Luar biasa, pabrik vaksin. Ya. Begitu. Ada ribuan. Jadi kalau kita mencari vaksin satu aja masih sulit. Tuhan sudah menciptakan pabrik vaksin di dalam tubuh setiap orang. Makanya kalau saat ini ada orang yang kemarin kena, sekarang sudah sembuh, berarti dia pabriknya sudah dibangkitkan. Seperti itu. Nah, kemudian itu imunitas aktif, ada imunitas yang pasif. Misalnya apa? Seperti orang yang kena tetanus misalnya. Kemudian diberi serum. Serum itu adalah antibodi miliknya orang lain atau miliknya binatang, yang kemudian ketika orang itu kena racun itu disuntikan. Misalnya kena anti bisa ular, kita diobati oleh imunitas pasif dari serumnya, misalnya kuda atau orang, disuntikkan, sehingga kalau ada bisa di tubuh kita akan dimakan oleh anti bisa ular itu. Nah, itu namanya imunitas pasif seperti yang diajarkan ibu guru biologi kita. Dalam konteks Indonesia ini saat ini memang kita saat ini sangat menunggu adanya vaksin. Harapan kita kalau semua orang tervaksinasi, kita sudah ayem, mungkin angka yang sakit atau yang meninggal tentu saja akan menjadi sedikit. Dan secara politis negara bisa mengatakan kepada masyarakat bahwa kami sudah melakukan hal yang baik untuk melindungi masyarakat kita. Tetapi yang terbaik itu bukan berarti sudah baik, karena orang divaksin itu belum tentu pasti akan kebal. Memang 95% akan bagus, tetapi 5% itu juga banyak juga untuk ukuran ratusan juta Indonesia, kan gitu kan. Oleh karena itulah meskipun vaksin itu kita tunggu keberadaannya, bukan berarti kita normal besok kita langsung bisa enak-enak seperti itu. Apalagi yang jelas kita tidak mungkin memvaksin orang seluruh Indonesia itu dalam waktu yang cepat, karena kita belum punya pabrik vaksinnya. Dan kalau kita beli pun juga selain mahal, juga produknya di dunia belum ada banyak seperti itu. Sehingga nanti yang divaksin hanya orang-orang tertentu. 1 tahun kita memvaksin taruhan 50 juta itu udah berat. Padahal rakyat kita itu ada 260 juta. 5 tahun kita baru dapat semuanya vaksin. Bisa dibayangkan kan, kalau kita nanti berpikir besok normal ada vaksin, terus kita tidak pakai masker dan sebagainya, itu betul-betul naif sekali. Oke, baik. Tapi ini memang menjadi PR tersendiri ya, karena sebanyak ini masyarakat di Indonesia, dari data yang saya dapatkan juga dosis yang dibutuhkan itu bahkan sampai lebih dari 500.000 juta begitu ya untuk dosisnya, karena penduduknya sendiri. Untuk garda terdepan ada 3,5 juta.
Kemudian untuk tenaga pendidik ada 4,3 juta warga dan juga untuk aparatur pemerintah 2,3, belum yang lain-lain begitu. Iya. Ini mereka baru sesuatu yang primer terlebih dahulu untuk dilindungi, kemudian masyarakat umum juga akan menjadi prioritas selanjutnya. Banyak sekali PR yang harus disiapkan pemerintah untuk bisa menyelesaikan semua ini. Tapi kemudian bagaimana optimisme yang dilihat dari Dr. Budi atas vaksin yang akan diproduksi oleh Indonesia ataupun yang saat ini dikerjasama dengan pihak luar untuk bisa didatangkan ke Indonesia? Ya, kebetulan vaksin yang akan diproduksi oleh Bio Farma adalah vaksin yang berasal dari virus di Wuhan, di mana virus di Wuhan ini mempunyai kemiripan dengan virus yang ada di Indonesia, karena virus di Indonesia ini hampir sebagian besar adalah virus turunan dari Wuhan, sehingga tentu saja efektivitasnya secara teoritis tentu saja akan lebih baik. Meskipun begitu, kita juga mencari vaksin tambahannya, misalnya dari Abu Dhabi, virus Arab ini, ya kan, kemudian virus Amerika, kan gitu kan. Nah, tentu saja semoga juga efektif juga. Oleh karena itu, karena ibaratnya kita baru mencari, istilahnya produknya ada dulu, efektivitasnya itu kadang-kadang nanti sambil berjalan dilihat. Kalau kenyataan kita udah beli, ternyata vaksin dari Amerika ini nggak cocok untuk orang Indonesia, ya terpaksa sudah kita beli. Kalau memang orangnya itu nanti imunitasnya tidak seperti yang diharapkan, ya terpaksa nanti diimunisasi dengan vaksin yang kita produksi. Itulah nanti makanya program imunisasi ini bisa berjalan, bisa lebih lama, seperti itu. Oke, dan apalagi sempat kemarin kan ada pro kontra tentang vaksin, penggunaan vaksin untuk masyarakat Indonesia ya. Ada yang menganggap bahwa ini aman, tapi ada yang kadang curiga, apakah bahan-bahan di dalamnya ini halal, apakah nanti aman. Nah, bagaimana Dok untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini tidak hanya tanggung jawab kita sebagai satu orang individu, tapi juga akan bergantung negara ini terhadap kita. Ya, memang semua obat, apalagi semua vaksin yang langsung masuk ke tubuh kita, itu dalam porsi tertentu itu ada ketidakamanan. Makanya tapi dengan adanya uji klinik, preklinik, uji klinik sekarang ini yang kita lakukan terhadap banyak orang, kita akan tahu, oh ternyata vaksin ini aman. Karena kita sudah mencoba pada taruhlah 100.000 orang, ternyata yang terdampak sakit misalnya ada cuma 2 orang, oh berarti kan di bawah 1%. Itu safety-nya masih lumayan, kan seperti itu. Oleh karena itu keamanannya saya kira itu akan menjadi concern, meskipun bisa terjadi suatu saat akan terjadi ada hal-hal yang tidak aman. Tentu saja itu nanti akan dijamin oleh negara. Kalau tidak aman bagaimana, seperti itu. Sama seperti vaksin polio, ternyata pada beberapa case itu ada kasus-kasus efek samping, seperti itu. Oleh karena itu hal yang sangat terbatas, sangat terkontrol, tetapi juga perlu hati-hati. Oke, baik. Dan kemudian jika membicarakan tentang vaksin ini sendiri, kemudian nanti setelah apabila masyarakat ini sudah menerima untuk distribusinya sendiri nih, dokter. Tadi disebutkan bahwa sekitar 5 tahun mungkin ya bisa selesai semuanya di mendapatkan vaksin. Apakah selama itu? Ya, oh ya, tadi saya belum menjawab yang kedua tentang kehalalan. Iya, halal. Ya, jadi memang begini, kalau kita ini bicara tentang obat, memang pada titik-titik tertentu kita mengharapkan obat itu dibuat dengan cara yang halal. Dalam konteks ini tidak ada protein-protein babi yang included ke sana. Tetapi kita harus tahu bahwa kadang-kadang dengan kematian yang banyak seperti ini, hal-hal seperti itu harus kita pikirkan, itu bagian dari hal kedaruratan. Dalam konteks halal ini, dalam konteks Islam atau Yahudi pun ketat sekali. Dalam konteks halal ini sebenarnya di dalam Islam jauh lebih luas. Jadi kita pahamkan pada masyarakat bahwa yang namanya obat itu kalau memang tidak ada yang halal, yang terkontaminasi nggak apa-apa. Itu beberapa maaf nanti bisa dibetulkan oleh beberapa ahli agama yang ada di Al-Azhar kita ini. Bahkan kalau kita itu taruhlah
terpaksa mempertahankan hidup kita ini untuk makan barang yang haram, kalau tidak ada makanan yang lain, itu yang haram pun bisa jadi halal, seperti itu. Apalagi obat. Oleh karena itu, kita sebaiknya jangan terlalu berdebat tentang teologi yang terlalu kaku sekali dalam konteks vaksin ini. Oleh karena itu, kita ini kedarutannya sudah lebih daripada hidup dan mati seseorang. Oleh karena itu, kita harus luas. Yang kedua tentang jadwalnya. Jadwal ini memang untuk kita tahu penduduk Indonesia ini penduduk yang besar, 270 juta orang. Setiap orang memerlukan paling tidak sekitar 2 kali vaksinasi. Oleh karena itu bisa dibayangkan, padahal yang dijatah untuk kita itu, kita baru mendapatkan jatah 50 juta vial dari Cina. Kemudian kita harus terpaksa mencari lagi dari Abu Dhabi. Kita kemarin Pak Menteri kita yang ke Inggris mendapatkan slot 100 juta. Luar biasa banyak ya. Tetapi ternyata masih kurang banyak juga. Nah, dari dasar itulah nanti pemerintah dengan ahli-ahlinya akan membuat gradasi mana yang divaksinasi dulu. Orang-orang yang rawan atau orang-orang yang risiko tinggi, kemudian orang yang dan sebagainya. Oleh karena itu nanti akan bijaksana. Dan kita menjadi orang yang agak terlambat itu bukan berarti kita itu dianaktirikan, tetapi kita yang agak lambat itu biasanya dipilih orang-orang yang betul-betul kuat. Anak-anak muda, anak yang kebal-kebal, daya tahannya bagus, mungkin kita terpaksa dibelakangkan. Tetapi kalau di belakang jangan pergi ke kafe-kafe terus, hubungan tertular risikonya tinggi juga berat juga. Oke, baik. Jadi ini untuk anak-anak muda pun juga tanggung jawabnya besar ya untuk menjaga kesehatan masyarakat ini. Dan kemudian satu hal ini, Dokter Budi, apa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengawal tentang dihadirkannya vaksin atau dalam menciptakan vaksin di Indonesia ini? Ya kalau misalnya untuk mengawal ini, kebetulan kalau kita lihat pemerintah sudah concern sekali, sudah berjuang mati-matian. Yang bisa kita kawal ya kita dengan doa saja. Kalau kita nanti demo-demo cepat-cepat, malah nanti yang buat vaksin keliru-keliru kan gitu kan. Sudah kita pasrahkan pada yang membuat vaksin, yang mengurus vaksin. Kita doakan aja moga-moga Indonesia dapat rezeki banyak. Amin. Tetapi untuk yang muda-muda, supaya Indonesia ini uangnya cukup banyak, ya kita harus bekerja keras dalam bidangnya masing-masing. Kalau Anda bekerja, otomatis Anda punya hasil untuk keluarga atau untuk orang tua, sehingga orang tua ini tidak perlu diberi biaya oleh negara. Kalau seperti itu, otomatis itu sudah membantu negara. Ya seperti itu. Jangan sampai nanti kita sudah gini negara berat-berat begini, kita utang ini uangnya. Kita nanti malah malas bekerja, nggak bekerja, malah kita misalnya saja kita AB terus nggak bekerja dengan alasan macam-macam, ya, sehingga malah pabriknya bangkrut, pajaknya nggak ada, kita nanti malah susah. Ya. Oke, baik, ini memang efek domino begitu ya. Semuanya memiliki perannya masing-masing untuk bisa membantu Indonesia, membantu negara begitu ya. Baik, Dokter Budi, kita juga sudah mendapatkan banyak pertanyaan yang sudah kita kurasi dari Instagram Bojong Festival. Jadi kemarin sudah kita share dan kemudian kita mendapatkan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari Rode Dayu. Kapan sekiranya keadaan pandemi bisa dikatakan berakhir? Ini sepertinya jawabannya kita tunggu semuanya. Kembali lagi kepada tadi. Ketika kita sudah melihat bahwa grafik kita itu yang dari 100 naik ke 4.000 dengan tes yang sama, itu nanti sudah menurun sampai ke angka lagi sekitar 25, maka itu adalah tanda-tanda akan berakhirnya kasus. Atau kalau tidak, kalau sekitar 90% rakyat kita terimunisasi, insya Allah itu fase-fase akhir dari pandemi. Jadi banyak faktor yang bisa menentukan jawaban atas pertanyaan ini ya. Dan sepertinya memang kita semua belum bisa memprediksi begitu ya secara tepat. Kita akan lihat lagi nanti seperti apa perkembangannya. Kemudian ada lagi dari @salma_azahra. Bagaimana menurut Dr. Budi skenario konkret yang mesti dijalankan oleh masyarakat Indonesia agar pandemi COVID-19 ini benar-benar berakhir? Ya, itu justru yang penting.
sambil pemerintah sekarang menyiapkan langkah-langkah yang menjadi tugasnya pemerintah, yaitu vaksin, treatment, kalau orang sakit kemudian diobati. Coba bayangkan sekarang ini, orang yang masih di rumah sakit itu gratis ini karena COVID ini. Dan untuk itu tidak murah. Setiap orang bisa biaya berobatnya ke rumah sakit bisa sampai 100 juta satu orang. Itu kalau ditanggung orang nggak bisa. Oleh karena itu pemerintah sudah melakukan maksimal. Justru yang lebih penting lagi adalah masyarakat. Adalah masyarakat itu kunci dari namanya primary prevention. Jadi pencegahan pertama itu justru dilakukan bukan oleh pemerintah, tapi oleh masyarakat. Yaitu apa? Yaitu pertama mencegah terjadinya infeksi dari orang yang sehat menjadi sakit. Kita semua yang sehat dijaga jangan sampai sakit. Caranya apa? Caranya kita sudah diomongkan, selalu digaungkan, kita selalu menggunakan masker yang baik dan benar. Yang baik itu bukan masker tinggal semua latar, tapi masker yang sudah SNI. SNI itu kalau kain itu minimal 3 lapis atau kalau 2 lapis ada tisunya di dalam, ya itu masker yang baik. Kemudian yang benar ya dipakai semua ke hidung dan mulut secara kontinu, every time, everywhere. Saat ini kita nggak pakai masker karena memang pertama jarak kita jauh dan di ruangan ini cuma ada kita, ya kan? Nah, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa kita tidak akan saling menularkan. Harapan saya seperti itu. Dan menggunakan face shield ya? Ya, ada face shieldnya sehingga kalau ada aerosol tidak lari-lari ke sana. Ya, seperti itu. Jadi masyarakat harus pakai masker secara disiplin. Kemudian kalau ada temannya yang nggak pakai masker harus berani menegur, ya kan? Kemudian cuci tangan terus. Kenapa? Karena tangan kita kadang-kadang pegang barang yang dipegang orang lain dan kemudian kita pegang mulut, hidung, mata sehingga ini bisa masuk ke hidung lagi atau masuk ke mata sehingga itu bisa menginfeksi. Nah, kemudian selain masker, kemudian hand sanitizer atau cuci tangan, kita selalu berjaga jarak. Meskipun kita sama-sama pakai masker, itu bukan 100% aerosol itu nggak keluar, enggak. Secara SNI pun adalah cuma 95%. Masih ada 5%. Jadi kalau kita dekat-dekatan pakai masker tapi kita terlalu dekat, ya berisiko juga. Makanya selain itu tiga-tiganya harus kita lakukan bersama-sama dan kita menjaga diri kita dan menjaga orang di sekitar kita. Karena apa? Kalau dulu kita takut dengan copet, dengan orang jahat, sekarang kita takut dengan orang yang tidak pakai masker. Ya, itu yang harus kita waspadai. Orang yang tidak pakai masker itu adalah orang yang lebih daripada copet. Sehingga kita harus hati-hati, ya. Oke. Baik, jadi ini memang membutuhkan kesadaran pribadi dan juga bisa saling mengingatkan begitu ya. Karena ini sudah bukan aksesoris atau untuk seperti apa begitu ya, tapi ini udah benar-benar menjadi kebutuhan kita begitu ya. Karena masker mau melindungiku dan juga melindungimu. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan datang dari @gading_ihsn. Bagaimana tanggapan Dr. Budi mengenai orang-orang yang tidak berani menerima vaksin COVID-19? Mungkin ini sedikit banyak sudah kita bahas tadi ya, Dok ya. Ya, memang secara hak asasi kalau orang tidak berani ya malah beneran, asal dia memang betul-betul sudah syukur pernah terpapar tapi kecil sehingga dia punya imunitas. Tapi jangan sampai ada orang yang tidak berani tapi kemudian dia adalah orang rentan akhirnya justru sakit. Makanya pastikan bahwa orang-orang ini mendapatkan kekebalan baik itu lewat vaksin atau lewat natural. Seperti kita tahu, saya sudah ngomong di awal tadi, 90% orang sebenarnya sudah pernah terkena dan tidak bergejala. Dan orang ini sebenarnya kalau boleh jujur sebenarnya tidak perlu divaksin seperti itu. Mereka sudah kebal secara natural seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa vaksin itu diberikan nanti pada orang-orang berdasarkan range? Karena itulah kita pelajari banyak orang-orang yang sebenarnya OTG itu sebenarnya sudah tidak perlu divaksinasi. Oke, baik. Dan kemudian Dr. Budi boleh ditambahkan tentang dokter ini kan juga sebagai staf ahli gugus tugas Jateng, betul ya Dok ya. Bagaimana keadaan di lapangan yang sebenarnya yang mungkin barangkali banyak belum kita ketahui begitu kan tentang bagaimana urgensi dari COVID-19 ini bisa diberikan gambaran kepada kita sehingga kita menjadi lebih aware, lebih waspada juga terhadap COVID ini. Ya,
Sebenarnya sudah tidak kurang-kurang kita ini bersama-sama mengutarakan tentang pentingnya pakai masker. Tetapi sama seperti dalam suatu grafik. Grafik itu sebagian besar orang tahu, tapi sebagian kecil tahu sekali. Tapi ada sebagian kecil di sini grafik normal itu tahu tapi tidak melakukan, tahu tapi sibuk dan sebagainya. Oleh karena itulah kita sekarang mewaspadai orang-orang yang tahu tapi tidak disiplin, kemudian orang yang tidak tahu. Orang tahu tidak disiplin itu kalau kita akrab dengan teman dekat-dekat, kita harus berani mengatakan, kamu harus pakai masker, dan seperti itu. Dan bahkan kalau kita mempunyai masker, kita simpan di tas kita, kalau ada orang yang perlu maskernya tak kasih, karena daripada dia nulari kita. Seperti itu. Bagi orang yang low educated, yang tidak teredukasi dengan bagus, bahkan orang tuh ngeyelan atau denial, orang-orang ini memang harus kita dorong dengan motivasi terus, bahkan kalau perlu dengan cara-cara yang lebih keras. Makanya kenapa itu ada orang dipakai polisi, pakai tentara, pakai denda dan sebagainya, karena orang-orang ini memang harus dipaksa. Dan itu dalam suatu komunitas ada orang yang mudah menerima, ada orang yang sulit menerima. Yang sulit ini memang harus digitukan seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ada cara-cara istilahnya yang secara edukasi sudah diberikan, kemudian sosialisasi. Salah satunya Dokter Budi ini juga rajin melakukan sosialisasi ya dok ya, untuk membuat masyarakat ini lebih sadar tentang betapa bahayanya ini dan pentingnya kita untuk saling menjaga kesehatan begitu ya. Tapi juga ada cara-cara yang berupa teguran, sanksi, kemudian memang secara paksa ini kita harus bisa tertib begitu ya, karena tentu masyarakat ini terdiri dari berbagai macam orang, berbagai macam sifatnya, dan tujuan kita bersama itu hanya satu, yaitu menjaga kesehatan sehingga Indonesia bisa bebas dari pandemi COVID-19 begitu. Baik, terima kasih Dokter Budi atas ilmu yang telah disampaikan, atas banyak sekali materi yang tadi sudah kita pelajari bersama dan lebih paham begitu ya. Dan kita juga sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu acaranya TriCast Bojong Festival 2020 ini bisa terselenggara dengan lancar, yaitu diantaranya sponsor kita ada Suara Merdeka Network, ada Data Utama Net, ada AGK Konveksi, kemudian juga untuk media partner kita yaitu Advanced-Click dan juga suaramerdeka.com. Dan juga untuk Alsta jangan lupa untuk stay tune di Instagram @bojongfestival karena nanti masih akan ada berbagai macam isu lain dan juga masalah lain yang akan kita bahas di episode podcast TriCast selanjutnya. Jadi terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast Bojong Festival 2020. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.